Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Anda. Pagi Bu. Baiklah, untuk sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Pipi Hadir Bu. Raisa Hadir Bu. Muti Dwi Tria. Hadir Ibu. Untuk sekarang siapa yang tidak hadir? Rizka Bu. Kenapa dia tidak hadir? Rizka sakit. Demam Bu. Nanti sampaikan lagi semoga dia cepat sembuh dan kembali beraktivitas biasanya. Amin. Untuk sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk sekarang kita akan membahas pembelajaran kita yaitu komponen komputer dan sistem operasi. Tujuannya pembelajaran hari ini adalah pertama itu mengidentifikasi dan memahami fungsi komputer, baik komponen fisik komputer, itu menjelaskan peran dan cara kerja sistem operasi dalam mengelola komputer. Selanjutnya itu menganalisis perbedaan antara berbagai jenis media penyimpanan data. Selanjutnya itu mengidentifikasi jenis-jenis port dan koneksi serta penggunanya. Dan selanjutnya itu memilih spesifikasi perangkat dan tempat sesuai kebutuhan dan anggarannya. Selanjutnya itu mengapa pentingnya memahami komponen dan sistem operasi. Yang pertama itu adalah kepraktisan atau memudahkan turbulence shooting, upgrade dan perawatan perangkat. Yang selanjutnya itu keamanan dan kinerja, itu memahami hardware and OS, membantu memilih konfigurasi yang aman dan optimal. Selanjutnya itu efisiensi biaya, keputusan pembelian yang cerdas. Selanjutnya itu komponen fisik komputer atau hardware utama. Yang terdapat 3 macam yaitu CPU, RAM, dan storage. Nah, Anda sebenarnya bisa dicatat poin-poinnya ya supaya memudahkan dalam ujian nantinya. Selanjutnya itu perangkat input dan output. Nah, di sini terdapat untuk input adalah misalnya keyboard, mouse, scanner. Dan untuk output adalah fungsi dari input itu adalah untuk menghubungkan antara memberikan data, dan untuk output itu menampilkan hasil pemrosesan. Yang ketiga itu adalah perangkat IO modern bersifat multifungsi seperti touchscreen. Selanjutnya itu jantungnya komputer. Anda tahu apa itu jantungnya komputer? Tahu Bu. Apa itu? Ya, betul sekali. Nah, jantung dari komputer itu adalah CPU. CPU ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu I/O pertama itu adalah flash untuk mengambil instruksi dan memori. Yang kedua adalah decode, terjemahan instruksi menjadi sinyal internal. Yang ketiga adalah execute atau jalan operasi untuk algoritma dan logika. Selanjutnya itu port dan colokan belakang dari komputer. Anda tahu kan di belakang komputer itu ada port-port atau lubang untuk kabel yang bisa kita gunakan. Nah, ada berbagai macam seperti USB, HDMI, atau display port. Selanjutnya itu audio jack, extend, power connector, dan port PS2. Selanjutnya memori. Memori itu terbagi menjadi 2 macam, yaitu RAM dan ROM. RAM adalah flight atau hilang dan mati atau menyimpan atau menyimpan program aktif untuk akses cepat.
Sedangkan ROM adalah berinteraksi tetap seperti file Word. Kapasitas RAM tersebut mempengaruhi multitasking dari sebuah komputer. Selanjutnya itu penyimpanan data. Penyimpanan data terbagi dua juga, yaitu HDD dan SSD. Keuntungan dari HDD itu adalah kapasitas besar, biaya per giganya rendah, dan kekurangannya itu adalah lebih lambat, rentan guncangan. Sedangkan SSD adalah keuntungannya sangat cepat, tahan guncangan, konsumsi daya rendah, kekurangannya itu biaya biayanya lebih tinggi. Selanjutnya itu sistem operasi. Di sistem operasi ini adalah perangkat lunak yang mengelola hardware dan menyediakan layanan berbagai aplikasi dan pengguna. Fungsi utama dari sistem operasi ini adalah mencakup menjalankan proses, memori, sistem file, perangkat keras, dan antarmuka, seperti manajemen proses, manajemen memori, dan manajemen file dan I/O. Contoh-contoh dari sistem operasi apa aja yang Anda tahu sistem operasi? Terus? Nah, nantinya pemilihan sistem operasi itu tergantung dari kebutuhan, kapasitas aplikasi, keamanan, performa, dan referensi penggunaannya. Untuk pembelian laptop nantinya. Nah, dari pembayaran tadi, apa kesimpulan yang bisa Anda berikan kepada Ibu? Ya, Bu. Nah, silakan. Aturan Terus? dalam membentuk fondasi fisik komputer. Hanya ada sistem operasi mengelola sumber daya dan menjaga lingkungan. Ya, betul. Seperti yang disampaikan oleh tersebut, kesimpulannya adalah adanya hardware dan sistem operasi mengelola sumber daya dan menyediakan lingkungan bagi aplikasi. Kayaknya untuk minggu sekarang sampai sini dulu pembelajaran kita, dan Ibu akan sedikit memberikan motivasi, yaitu if you never try, if you never know. Yaitu kalau tidak coba, kita tidak akan tahu. Satu kali kegagalan tidak akan menentukan kesuksesan kita nantinya. Jadi kepada Anda, jangan pantang menyerah untuk mencoba kalau gagal. Kalau gagal, coba lagi dan coba lagi. Baik, hanya sekian penyampaian Ibu hari ini. Kalau ada kata-kata yang salah, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.